No. Scott, where are you? Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan membahas alur film Ant-Man and the Wasp. Bercerita tentang Hank yang akan pergi ke dunia kuantum untuk menyelamatkan Janet istrinya, dibantu oleh Hope dan Scott. Namun untuk melakukan hal tersebut, mereka harus melewati berbagai rintangan dan musuh yang tak terlihat. Lantas berhasilkah Hank menemukan Janet? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film nampak Hank yang sedang bercerita tentang masa lalu bersama dengan istrinya kepada Hope, di mana pada tahun 1987, Hank dan Janet sedang menjalankan misi untuk menghentikan roket Soviet yang sedang diluncurkan ke Amerika Serikat. Oh my god. Namun pada saat itu, dinding pelindung roket sangat sulit ditembus karena regulator Hank sedang mengalami masalah. Janet pun memutuskan untuk menyusut ke ukuran subatom agar bisa menghentikan sistem dari dalam roket. Namun sayangnya setelah berhasil menggagalkan roket meledak, Janet malah masuk ke dunia kuantum dan tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Knowing she'd be lost, gone forever. Setelah kejadian itu, kemudian Hank membesarkan Hope seorang diri hingga sekarang. Selama ini Hank menyangka jika Janet telah tiada. Akan tetapi setelah mengetahui Scott yang bisa kembali dari dunia kuantum saat melawan Darren Cross waktu itu, akhirnya Hank memiliki harapan kembali dan ingin memastikan keadaan Janet. I think it's possible. Scene lalu beralih pada Scott yang sedang menjalani hukumannya sebagai tahanan rumah. Hal itu karena keterlibatannya dengan Avenger dalam film Civil War. Sekarang di kaki Scott sudah terpasang sebuah detektor milik FBI yang bisa melacak keberadaan Scott. Namun saat Scott sedang bermain dengan anaknya Casey, tanpa sengaja kakinya keluar dari pagar rumah. I wish we could shrink for real. Daddy! Karena kejadian itu, FBI yang dipimpin oleh Jimmy Woo langsung berdatangan ke rumah Scott untuk mengecek keberadaannya dan berbicara dengan Casey. Saat bersamaan, Maggie dan Jim datang untuk menjemput Casey. Setelah Casey pulang, Scott kembali menjalani hukumannya yang tersisa 3 hari lagi dengan bermain musik, membaca buku, dan melakukan semua kegiatan yang menyenangkan. Setelah itu Scott pun pergi mandi, namun saat ia memejamkan mata, tiba-tiba ia bermimpi kembali ke dunia kuantum dan bertemu dengan Janet. Setelah itu Scott pun langsung bergegas mengirim pesan suara pada Hank dan menceritakan apa yang diimpikannya. Kemudian Scott pun nonton TV sambil makan, namun tiba-tiba ia terkena biusan dan tersadar di sebuah mobil bersama dengan Hope. Di sana mereka akan pergi ke gedung lab portable milik ayahnya dengan menggunakan mobil yang sudah diperkecil. Untuk menghindari kecurigaan FBI, Hope sudah menugaskan salah satu semut untuk menggantikan aktivitas Scott sebagai tahanan rumah, dan hal itu membuat Louis datang ke rumah Scott menjadi kaget. Sesampainya di sana, Hope memberitahu Scott bahwa mimpinya itu bertepatan dengan Hank yang kebetulan sedang membuka terowongan ke dunia kuantum. Di sana Scott dapat melihat peralatan canggih yang sudah disiapkan oleh Hank dan Hope. Namun untuk bisa mencari Janet yang hilang di dunia kuantum, Hank memerlukan sebuah titik lokasi, dan hal itu hanya bisa dilakukan oleh Scott yang sudah terhubung dengan istrinya. Selain itu, agar terowongan tidak kehilangan beban dan keseimbangan, mereka pun memerlukan sebuah komponen yang hanya bisa ia dapatkan dari seorang pedagang barang gelap bernama Sonny Burke. I grabbed your clothes. Singkat cerita, Hope lalu menjalankan misinya dengan bantuan pengawasan Hank dan Scott dari dalam mobil. Namun sayangnya Sonny malah mengajak Hope dan Hank untuk bekerja sama. Ternyata Sonny sudah menyadari jika Hope dan Hank sedang membuat sebuah teknologi canggih. Namun karena Hope menolaknya, Sonny pun menolak untuk menjual komponen miliknya pada Hope dan malah mengambil uang milik Hope. Hal itu tentu membuat Hope marah dan segera mengenakan kostumnya. Singkat cerita, akhirnya Hope berhasil mendapatkan komponen yang ia butuhkan. Namun tiba-tiba muncul seseorang dengan menggunakan kostum putih dan menyerang Hope. Scott yang melihat Hope kewalahan menghadapi sosok Ghost yang mampu membuat dirinya tak berwujud, memutuskan untuk membantu Hope. Hank lalu memberikan kostum Ant-Man barunya yang telah di-upgrade meskipun belum disempurnakan. Not the time, Scott. I lost it. Setelah pertarungan selesai, tanpa sadar sosok Ghost tersebut
telah mendatangi Hank dan mengambil laboratorium portable-nya. Mengetahui jika mereka sudah tidak memiliki tempat lagi, Scott lalu membawa Hank dan Hope ke kantor konsultan keamanan Eskom yang telah ia dirikan bersama 3 sahabatnya. Di sana mereka menyusun rencana untuk menemukan laboratorium portable-nya kembali. Hingga tiba-tiba Hank mulai teringat dengan mantan rekannya yang mungkin bisa membantunya. Mereka pun lalu menemui Bill Foster yang sedang mengajar para mahasiswa di salah satu universitas. Setelah bertemu, mereka pun terus beradu argumen. Hingga tiba-tiba Scott menjadi panik saat melihat Jimmy datang bersama anak buahnya. Merasa bahwa ada yang telah melaporkannya, Scott, Hank, dan Hope langsung pergi secepatnya. Namun sebelum pergi, Foster sempat memberikan sebuah saran pada Hank untuk melakukan pelacakan laboratoriumnya melalui salah satu regulator yang ia miliki. Setelah itu Foster mendatangi Jimmy bersama para FBI lainnya, lalu berpura-pura dan merahasiakan kedatangan Scott ke ruangannya. Dalam mobil, Hank, Scott, dan Hope mulai mendiskusikan saran Foster. Namun Hank merasa ide tersebut terlalu sulit untuk dilakukan karena ia tidak memiliki regulator lamanya lagi. Untungnya Scott langsung teringat akan regulator kostum Ant-Man lamanya yang ia simpan dalam sebuah piala yang diberikan pada Casey sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Scott dan Hope lalu pergi menuju sekolah Casey. Scotty? Sesampainya di sana, nampak regulator kostum Scott tiba-tiba error dan membuat tubuhnya tidak menyusut dengan sempurna. What are you laughing? What do you see? Try that. If only Cap could see you now. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil mendapatkan regulator tersebut. Hank pun langsung melacaknya dan mendapati lokasi keberadaan lab portable-nya itu. Dengan cepat mereka pun pergi menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, nampak seorang wanita bernama Eva Starr yang sedang tidur dalam sebuah alat. Saat Scott dan Hope akan mengambil lab portable tersebut, nampak Eva menghilang dan menyerang mereka. Singkat cerita, mereka bertiga pun ditahan oleh Eva. Saat Scott terbangun, Eva lalu memperkenalkan diri dan mengaku jika dirinya tidak akan menyakiti Scott kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal itu karena Eva sangat membutuhkan ingatan yang ada di kepala Scott. Setelah itu Eva pun membangunkan Hope dan Hank yang masih pingsan. Saat mereka terbangun, nampak Foster di balik semua ini. Kemudian Foster pun mulai bercerita mengenai Eva yang merupakan korban dari keegoisan Hank di masa lalu, di mana ayah Eva dulu merupakan rekan kerja Hank dalam penelitian kuantum yang dipecat oleh Hank karena mereka tidak sejalan dan sepemikiran. Ayah Eva pun lalu melanjutkan penelitian itu seorang diri dan berhasil menciptakan sebuah terowongan ke alam kuantum. Namun sayangnya alat tersebut malah menewaskan kedua orang tua Eva dan membuat Eva harus terkena radiasi dari terowongan tersebut. Hal itu lalu membuat tubuh Eva menjadi tidak stabil dan menjadi seperti hantu karena tidak bisa disentuh. Di waktu itu datanglah Foster dan membawa Eva untuk diselamatkan. Namun ternyata Sil malah memanfaatkan Eva. Mereka lalu membuatkan Eva sebuah kostum agar bisa mengontrol kelebihannya, dengan tujuan untuk menjadikan Eva seorang agen siluman Sil. Kemudian pada saat Sil jatuh, Foster pun kembali datang dan menyelamatkan Eva. Setelah itu ia pun membuatkan Eva sebuah ruangan khusus agar kondisinya tidak semakin parah. Di sana Foster pun berkata jika mereka sedang mengincar penemuan Hank untuk menyelamatkan Eva. Ternyata Eva bisa kembali menjadi normal dengan cara memasukkan energi kuantum ke dalam tubuh Eva. Akan tetapi di tengah pembicaraan serius itu, HP Scott terus berbunyi dan ternyata panggilan itu dari Casey putrinya. Cassie, are you okay? What's the emergency? I have a game tomorrow. Bye, Daddy. Mengetahui Foster akan membawa kabur lab portable miliknya, Hank langsung berpura-pura terkena serangan jantung. Melihat hal itu, Hope dan Scott meminta Foster untuk mengambilkan kotak obat Hank. Karena merasa kasihan, Foster pun lalu mengambil kotak obat tersebut. Namun saat kotak itu dibuka, keluarlah pasukan semut yang langsung menyelamatkan Hank, Hope, dan juga Scott. Kemudian nampak Hope yang berhasil melumpuhkan Eva sebelum mereka pergi membawa lab portable tersebut. Saat berada dalam lab, Scott mendapat panggilan telepon dari Louis yang mau membawakan proposal untuk ditandatangani. Dengan secara terpaksa, akhirnya Scott memberitahu lokasi keberadaannya karena perusahaan mereka sedang dalam kondisi terancam bangkrut. Tapi sayangnya tak lama kemudian, Sony dan anak buahnya datang. Mereka pun langsung memaksanya untuk memberitahu lokasi keberadaan Scott sekarang dengan menggunakan setrum kejujuran.
Sementara di lab, saat mereka mulai mengaktifkan quantum tunnelnya, tiba-tiba mesin tersebut malah mati. Namun secara tiba-tiba Janet memasuki pikiran Scott dan langsung mencoba memperbaiki algoritma tunnelnya. Ternyata berkat bantuan Janet, akhirnya mesin itu kembali aktif dan stabil. Setelah itu melalui Scott, Janet pun memberikan saran untuk melacak suaranya agar bisa menemukan lokasi dirinya di dunia kuantum. Dan tak butuh waktu lama, titik koordinat pun langsung ditemukan. Namun mereka hanya memiliki waktu 2 jam sebelum medan kuantum berubah lagi, yang dapat membuat mereka terpisah lagi untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu Scott mendapatkan peringatan dari Louis bahwa Sony, Eva, dan FBI sudah mengetahui lokasi mereka. Hank dan Hope pun langsung mengemasi barang untuk berpindah tempat. Sementara Scott sendiri akan kembali ke rumahnya sebelum FBI tiba di sana. Beruntungnya berkat bantuan Cassie, akhirnya Scott bisa selamat dari FBI yang selalu mengawasinya. Cassie? He barfed. Forget it, move aside. Scott, really sick. Namun berbeda dengan Hank dan Hope yang harus tertangkap oleh FBI dan sudah mengepung lab mereka. Setelah itu lab milik Hank terpaksa harus disita oleh rekan Sony yang bekerja di FBI. Namun baru saja mengamankan lab tersebut untuk diberikan pada Sony, Eva tiba-tiba datang tanpa diketahui oleh siapapun dan langsung membawanya kabur. Hank dan Hope lalu dibawa ke kantor FBI untuk diperiksa secara lanjut. Namun beruntungnya Scott berhasil tiba tepat waktu dan mereka pun akhirnya berhasil kabur dengan sangat mudah. Lalu dengan menggunakan pelacak semut, mereka pun pergi mendatangi lokasi laboratorium mereka. Nampaknya tunnel kuantum milik mereka belum digunakan oleh Eva. Di sisi lain nampak Louis dan kawan-kawan datang untuk membantu mereka. Namun sayangnya ternyata anak buah Sony sudah mengikuti mereka dengan sangat cepat. Kembali ke lab saat Foster akan menggunakan alat ciptaan Hank, pasukan semut langsung mencabut kabel power sehingga membuat rencana Foster gagal. Setelah itu nampak Eva yang dipancing oleh Scott agar tidak mengganggu Hank yang ingin pergi ke dunia kuantum. Sementara Foster terus dipojokkan oleh pasukan semut Hank. Sebelum pergi, Hank sempat berjanji jika Janet telah kembali dengan selamat. Hank yakin Janet pasti bisa menyembuhkan Eva. Mendengar hal tersebut, Foster lalu membiarkan Hank untuk segera pergi menyelamatkan Janet. Setelah Hank pergi ke dunia kuantum, Louis pun datang dan menciutkan lab tersebut dan membawanya pergi menjauhi Eva. Namun sayangnya mereka malah dikejar oleh Sony. I told you our business wasn't over. Sementara di sisi lain, nampak Hank yang memasuki dunia kuantum mendapati sejumlah hambatan dalam perjalanannya. Sedangkan di kota, Hope lagi-lagi harus menghadapi Eva yang ternyata mengejar mereka juga dan berusaha merebut lab portable-nya. Di tengah aksi kejar-kejaran, nampak Scott berubah menjadi raksasa Ant-Man sehingga berhasil melumpuhkan Eva. Dan Hope bisa mendapatkan kembali lab portable-nya. Tapi sayangnya tak lama kemudian Sony datang dan berhasil merebut lab tersebut. Hope lalu segera menghubungi Louis untuk membawakannya remote. Mengingat sudah waktunya Hope untuk mengembalikan lab ke ukuran normalnya agar bisa kembali ke dunia ini. Beruntung Hope berhasil melumpuhkan anak buah Sony. Sementara Scott terus mengejar Sony yang kabur sambil membawa lab menggunakan kapal pesiar. Sayangnya karena Scott mengubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa, ia pun seketika pingsan dan tenggelam ke dalam laut. Doesn't belong to you. Let go. I'm gonna go to sleep. 5. Hope yang khawatir Scott kehabisan oksigen pun dengan cepat langsung menyelamatkannya dan memperbaiki regulator Scott. Sementara di dunia kuantum, Hank yang baru saja mendarat lalu merasa pikirannya menjadi kacau akibat pengaruh dari alam kuantum. Beruntungnya di saat yang tepat, Janet tiba-tiba di hadapannya dan langsung menyembuhkan Hank, sehingga pikirannya bisa kembali menjadi stabil. Dan akhirnya Hank dan Janet pun bisa bertemu dan bersatu kembali setelah sekian lama terpisah hidup di dunia yang berbeda. Namun ketika mereka akan segera kembali, nampaknya lab portable tersebut belum dikembalikan ke ukuran normalnya.
Tapi untungnya Eva lalu memutuskan untuk memperbesar kembali lab tersebut. Sementara Sonny dan anak buahnya berhasil dilumpuhkan oleh Louis dan kawan-kawan. Melihat lab yang sudah diperbesar, Foster lalu mencari Eva ke dalam lab tersebut. Dan ia pun melihat Eva yang dengan nekat ingin menjalankan ekstraksi energi kuantum untuk menyembuhkannya. We have to find another way. Namun di waktu bersamaan nampak Hank dan Janet yang hampir sampai mengalami kendala akibat ekstraksi tersebut. Beruntungnya Scott dan Hope tiba di waktu yang tepat dan segera menggagalkan proses ekstraksi energi kuantum tersebut. Melihat Scott dan Hope yang telah menggagalkan ekstraksi tersebut, Eva pun langsung menyerang mereka. Dan di waktu yang bersamaan datanglah Hank dan Janet dari dunia kuantum menabrak Eva yang berada di tengah lorong tersebut. Singkat cerita, Hope akhirnya bisa kembali bertemu dengan ibunya setelah sekian lama. Melihat Eva yang kembali menyerang, Janet pun langsung menangkapnya dan membantu Eva dalam menyimbangkan tubuhnya kembali. I'm sorry. It's okay. Namun tak lama kemudian polisi pun tiba dan menemukan Sonny bersama dengan anak buahnya dan langsung berterus terang tentang kejahatan yang telah mereka lakukan berkat setrum kejujuran. Sementara Jimmy yang tiba di sana lalu mendapati Ant-Man yang berukuran sangat besar itu rupanya hanyalah sebuah kostum yang tidak ada isinya. Padahal saat ini Scott telah kabur dan kembali menuju ke rumahnya. FBI yang melihat hal tersebut lantas bergegas menuju rumah Scott. Namun ternyata Scott sudah ada di sana dan sedang bermain musik. Setelah itu karena masa hukuman Scott sudah berakhir dan Scott terpantau tidak pernah melanggar aturan, FBI akhirnya membebaskan Scott. I'll be seeing you again. Where will you be seeing me again? Tak lama setelah kebebasannya, Scott datang mengunjungi Cassie. Bahkan ia bisa kembali bekerja bersama dengan teman-temannya di perusahaan mereka yang saat ini banjir orderan karena perusahaan mereka masuk TV. Di sisi lain, Hank dan Janet memutuskan untuk tinggal di daerah terpencil dekat tepi pantai. Selang waktu berlalu, Scott lalu mengajak Cassie makan bersama dengan Hope. Move, get out of here. Di akhir film nampak Hank dan Janet berhasil menciptakan quantum tunnel mini di dalam sebuah mobil. Kemudian Scott ditugaskan untuk masuk kembali ke alam kuantum untuk mengambil sebuah partikel yang dapat menyembuhkan Eva. Akan tetapi saat Scott berhasil mendapatkan partikelnya, tiba-tiba komunikasi radio mereka terputus. Karena Hank, Janet, dan Hope sudah lenyap menjadi debu akibat jentikan jari Thanos. Hal itu lantas membuat Scott harus terjebak di alam kuantum. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.